Isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan, menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai lini masa media sosial dan ruang-ruang diskusi publik. Tidak hanya menjadi trending topic, isu ini juga memecah opini masyarakat, antara yang percaya pada keaslian dokumen dan yang masih meragukan. Setiap hari, ribuan komentar, analisis, dan bahkan meme bermunculan, menandakan betapa besarnya perhatian publik terhadap persoalan ini. Namun, kali ini polemik tersebut tidak lagi sekadar menjadi rumor liar yang beredar tanpa dasar. Isu ini telah melangkah lebih jauh, masuk ke ranah hukum dengan adanya laporan resmi yang kini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Laporan tersebut menandai babak baru, di mana tudingan dan pembelaan akan diuji secara formal di hadapan hukum. Pertanyaannya pun menjadi semakin jelas dan mendasar. Apakah ijazah presiden, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi, benar-benar absah dan dapat dipertanggungjawabkan? Masyarakat menuntut transparansi, ingin melihat bukti otentik yang bisa mengakhiri spekulasi yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Laporan yang diajukan melalui kuasa hukum presiden menunjukkan keseriusan pihak terkait untuk menuntaskan isu ini secara hukum, bukan sekadar klarifikasi di media. Langkah ini diambil agar proses pembuktian berjalan secara objektif, dengan mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Proses hukum di Polda Metro Jaya kini menjadi pusat perhatian nasional. Setiap perkembangan kasus ini diliput secara intens oleh media, dan masyarakat menanti dengan penuh harap agar dalil dan bukti yang diajukan dapat diuji secara terbuka dan transparan. Semua pihak berharap proses ini berjalan adil, tanpa intervensi dari pihak manapun. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memang berhak mengkritisi pejabat publik, termasuk presiden. Namun, kritik tersebut harus didasarkan pada data dan fakta yang valid, bukan sekadar asumsi atau kabar burung. Literasi informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Kasus ini pun menyoroti betapa tipisnya batas antara kritik yang membangun dan fitnah yang merusak. Jika tidak hati-hati, perdebatan semacam ini bisa berdampak pada stabilitas politik, bahkan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat sangat diperlukan. Penyelesaian melalui jalur hukum menjadi sangat penting, demi memberikan kepastian dan kejelasan bagi seluruh masyarakat. Proses ini diharapkan mampu mengakhiri polemik yang telah berlangsung lama, sekaligus menjadi preseden bagi penanganan isu serupa di masa depan. Kini, tugas berat ada di pundak para penyidik. Mereka dituntut untuk bekerja secara profesional, objektif, dan transparan, karena setiap langkah mereka akan diawasi oleh publik dan media. Integritas dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam proses ini. Pada akhirnya, hasil dari proses hukum ini diharapkan tidak hanya menjawab pertanyaan tentang keaslian ijazah presiden, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi masyarakat tentang pentingnya literasi digital, kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, dan supremasi hukum sebagai fondasi negara demokrasi. Pada tanggal 15 Juli 2025, suasana di Polda Metro Jaya tampak lebih sibuk dari biasanya. Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo, hadir sebagai saksi pelapor dalam kasus yang menyita perhatian publik. Ia datang mewakili Presiden Jokowi, menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti isu-isu yang beredar di masyarakat secara serius dan transparan. Kehadiran Freddy menjadi sorotan media, menandai langkah awal proses hukum yang akan berjalan panjang. Dalam ruang pemeriksaan, Freddy menjalani proses tanya-jawab yang intensif. Selama berjam-jam, ia harus menjawab 42 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu yang menyeret nama presiden. Pemeriksaan berlangsung dengan suasana serius, menunjukkan betapa pentingnya kasus ini bagi penegakan hukum dan keadilan. Materi pertanyaan yang diajukan sangat mendetail, mulai dari kronologi penyebaran isu, identitas para penyebar, hingga motif di balik penyebaran informasi tersebut. Penyidik juga menelusuri bagaimana narasi ini mulai berkembang dan siapa saja yang terlibat dalam proses penyebarannya. Selain itu, Freddy juga diminta untuk menyerahkan dan menjelaskan bukti awal yang telah dikumpulkan oleh pihak pelapor. Bukti-bukti ini meliputi dokumen,
rekaman digital, serta data lain yang relevan untuk mendukung laporan. Freddy memaparkan secara rinci bagaimana narasi tentang ijazah palsu ini menyebar secara masif di berbagai platform media sosial. Ia menekan dampak yang ditimbulkan, mulai dari keresahan publik hingga potensi perpecahan di masyarakat akibat informasi yang tidak benar. Pemeriksaan ini menjadi fondasi penting bagi penyidik untuk memetakan alur kasus secara menyeluruh. Dengan informasi yang didapat, polisi dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, baik sebagai pelaku utama maupun pendukung penyebaran isu. Kesaksian Freddy juga menegaskan sikap resmi Presiden Jokowi yang memilih menempuh jalur hukum, bukan sekadar membantah di ruang publik. Langkah ini mengubah polemik di dunia maya menjadi perkara konkret yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Proses hukum baru saja dimulai, dan kesaksian Freddy Damanik menjadi pijakan awal dalam upaya mencari kebenaran serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat yang haus akan kepastian informasi. Dalam pemeriksaan, Freddy Damanik menyebut sekitar 12 nama yang diduga aktif menyebarkan narasi ijazah palsu. Nama-nama seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon muncul sebagai tokoh publik yang vokal di media sosial. Bukti digital seperti tangkapan layar dan video diserahkan untuk menunjukkan pola penyebaran masif. Meski nama-nama telah disebut, status mereka masih sebagai terperiksa, belum ada tersangka. Prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung hingga ada putusan hukum tetap. Dalam bab 2 pertanyaan penyidik, nama Abraham Samad, mantan ketua KPK, tiba-tiba muncul. Freddy Damanik menegaskan tak mengenal Abraham Samad secara pribadi maupun profesional. Ia hanya mengetahui Samad sebagai figur publik dan tidak tahu keterkaitannya dengan isu ijazah. Hingga kini, alasan penyidik menanyakan nama Samad masih misterius dan belum terungkap ke publik. Kemunculan nama ini menambah kompleksitas kasus dan membuka kemungkinan penyelidikan lebih luas. Publik menanti klarifikasi lebih lanjut dari kepolisian atau Abraham Samad sendiri. Status laporan dugaan ijazah palsu kini resmi naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. 4 laporan serupa telah digabung dan dinaikkan statusnya, menunjukkan keseriusan penanganan kasus. Penyidik menggunakan pasal berlapis dari KUHP dan UU ITE, menjerat pencemaran nama baik dan manipulasi data elektronik. Dengan status penyidikan, penyidik berwenang memanggil saksi, menyita barang bukti, dan menetapkan tersangka jika cukup bukti. Proses hukum kini memasuki fase yang lebih formal dan serius. Setiap langkah akan diawasi ketat oleh publik. Setelah pemeriksaan saksi pelapor, penyidik bersiap memanggil saksi kunci dari institusi terkait seperti UGM dan KPU. Keterangan dari UGM sangat krusial untuk mengonfirmasi keaslian ijazah presiden. Selain saksi fakta, para ahli bahasa, pidana, dan digital forensik akan dilibatkan untuk memperkuat konstruksi perkara. Freddy Damanik optimis penetapan tersangka bisa dilakukan dalam waktu dekat, mengingat bukti yang telah diserahkan. Proses ini diharapkan menghasilkan kejelasan hukum dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Semua pihak menanti langkah tegas dari penyidik. Sebelumnya, kasus serupa pernah ditangani Bareskrim Polri, yang kala itu menjadi sorotan publik dan media nasional. Proses penyelidikan ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang mempertanyakan keaslian ijazah presiden, sebuah isu yang langsung mendot perhatian luas. Masyarakat yang merasa ragu kemudian mendatangi kantor polisi untuk melaporkan dugaan tersebut, membawa serta dokumen-dokumen yang dianggap penting sebagai bukti awal. Laporan ini menjadi titik awal bagi Bareskrim untuk bergerak. Tim penyelidik segera melakukan serangkaian langkah, mulai dari menerima laporan, memeriksa dokumen, hingga melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Mereka juga menelusuri jejak administrasi pendidikan presiden, memastikan setiap detailnya. Penyelidik Bareskrim melakukan verifikasi langsung ke sekolah dan Universitas Jokowi, mendatangi institusi pendidikan yang disebutkan dalam ijazah. Mereka berbicara dengan staf, guru, dan pihak administrasi, serta memeriksa arsip-arsip lama untuk memastikan keabsahan data. Selain itu, polisi juga memeriksa dokumen asli yang berkaitan dengan ijazah, membandingkan dengan data resmi dari sekolah dan universitas. Mereka meminta keterangan resmi dari pihak kampus, memastikan tidak ada dokumen yang dipalsukan atau dimanipulasi.
Setelah melalui proses panjang dan mendalam, Bareskrim akhirnya menggelar konferensi pers untuk mengumumkan hasil penyelidikan. Mereka menyimpulkan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini, dan ijazah presiden dinyatakan asli serta sah menurut hukum. Proses penyelidikan resmi dihentikan, namun pelapor tetap bersikeras meminta gelar perkara khusus. Tujuannya adalah untuk menguji kembali keputusan Bareskrim dan memastikan transparansi dalam penanganan kasus ini. Riwayat penanganan di Bareskrim menunjukkan betapa alot dan rumitnya isu ini. Upaya hukum terus berlanjut, memperlihatkan bahwa polemik ijazah presiden bukan sekadar perkara administratif, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi negara. Polemik ijazah pun menjadi saga hukum yang berlarut-larut di ruang publik, memicu perdebatan di media, ruang redaksi, hingga perbincangan masyarakat sehari-hari. Isu ini seolah tak pernah surut, selalu kembali mencuat setiap kali ada perkembangan baru. Kini, Polda Metro Jaya mengambil alih penyidikan dengan membawa laporan dan bukti baru. Proses hukum pun berlanjut, menandai babak baru dalam perjalanan panjang polemik ijazah presiden di Indonesia. Negara telah melakukan verifikasi serius, baik administratif maupun investigatif, terkait keaslian ijazah presiden. UGM dan sekolah menengah telah berulang kali menegaskan keaslian dokumen Jokowi, didukung data dan arsip resmi. Teman seangkatan dan saksi lain juga menguatkan bukti pendidikan presiden. Bareskrim Polri menyimpulkan ijazah asli, dan penyelidikan dihentikan berdasarkan fakta lapangan. Meski demikian, isu terus diembuskan, menandakan motif politik atau sekadar menciptakan kegaduhan. Proses hukum di Polda Metro Jaya menjadi kesempatan terakhir mengakhiri spekulasi ini secara tuntas. Kasus ijazah palsu ini jadi cermin penting di era digital, di mana narasi mudah menyebar dan membelah masyarakat. Pelajaran utamanya, jangan mudah percaya pada kabar sensasional tanpa verifikasi dari sumber kredibel. Dukung proses hukum secara profesional dan adil, tanpa intervensi opini publik. Literasi digital dan berpikir kritis adalah benteng melawan hoaks dan disinformasi. Setiap klik dan share punya konsekuensi hukum dan sosial. Apapun hasilnya, proses ini harus jadi pelajaran tentang pentingnya kebenaran, keadilan, dan persatuan. Bangsa yang dewasa menyelesaikan perbedaan lewat hukum, bukan saling caci di ruang publik.